Tiga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami untuk mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi kelompok A11 4515. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ilham, lalu ada Badai, kemudian Irfan, saya sendiri Arifa, dan terakhir ada Nafila. Untuk bahasan yang akan kami bahas, di antaranya ada dataset yang kami gunakan, kemudian pengolahan data yang kami lakukan apa saja, lalu modeling yang kami gunakan, dan terakhir adalah simulasi dari model yang telah kami deploy. Selanjutnya, untuk dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle dengan judul IMDb Movie Ratings untuk sentimen analis dengan label positif dan negatif. Untuk selanjutnya, tahapan preprocessing akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, baik. Yang kedua yaitu adalah tahapan data preprocessing. Jadi sebelum data dimodelkan, alangkah baiknya dilakukan model preprocessing terlebih dahulu. Yang pertama adalah berikut adalah beberapa library yang kami gunakan untuk membantu dalam proses pembuatan model. Class Depth Normalization di sini bertujuan untuk meminimalisir redundansi atau adanya pengulangan pada data. Class Depth Tokenization di sini bertujuan untuk memudahkan proses analisis data dengan memecah beberapa kalimat menjadi kata atau yang disebut juga dengan token. Class Depth Stopword di sini bertujuan untuk menghapus kalimat yang sekiranya tidak diperlukan dalam proses analisis data. Class Depth Word Lemmatization bertujuan untuk mengubah suatu kalimat menjadi suatu kata dasar. Class Sentence Reconstruction di sini itu adalah berfungsi untuk memperbaiki adanya apakah terdapat kalimat yang kosong atau tidak. Class Depth Text Subjectivity itu adalah untuk mengukur jumlah pendapat pribadi dan informasi faktual yang terkandung dalam teks. Subjektivitas yang lebih tinggi berarti menandakan bahwa teks tersebut berisi pendapat pribadi daripada informasi faktual, dan subjektivitas ini terletak di antara 0,1. Class Depth Text Polarity. Class Depth Text Polarity di sini untuk mendefinisikan sentimen negatif, dan polaritas ini terletak di antara -1,1. -1 di sini mendefinisikan sentimen negatif, dan 1 mendefinisikan sentimen positif. Kata-kata negasi membalikan polaritas. Class Depth Sentiment Analysis Outcome bertujuan untuk mengecek apakah data termasuk ke dalam kategori polaritas atau tidak. Jika iya, akan bernilai positif, namun apabila tidak, akan bernilai negatif. DF DFPD Range SP itu untuk mengetahui informasi yang terdapat pada dataset. DF Shape yaitu untuk mengetahui seberapa besar ukuran dari suatu dataset. DF Info untuk melihat informasi tipe pada dataset. df.isnul.sum itu untuk mengecek apakah terdapat nilai kosong atau none.
SNS.headmap bertujuan untuk memvisualisasi data dengan Seaborn. DF dropna axis di sini yaitu bertujuan untuk menghapus adanya missing value pada data. df.isnu.sum itu adalah untuk mengecek kembali apakah masih terdapat nilai kosong atau non setelah dilakukannya proses penghapusan missing value data. df.text.apply normalization di sini adalah untuk menerapkan fungsi normalisasi pada data frame. df.text.apply tokenization di sini adalah untuk menerapkan fungsi tokenisasi pada data frame. df.text.apply removed stopword di sini adalah untuk menerapkan fungsi stopword removal pada data frame. df.text.apply removed word less than 4 character di sini adalah untuk menerapkan fungsi stopword removal namun untuk kurang lebih dari 4 karakter kata. df.text.apply word lemmatization di sini adalah untuk menerapkan fungsi lemmatization pada data frame. df.apply sentence reconstruction di sini adalah untuk menerapkan fungsi sentence reconstruction pada data frame. df subjectivity adalah untuk menerapkan fungsi subjektivitas pada data frame. df polarity adalah untuk menerapkan fungsi polaritas pada data frame. df sentiment analysis adalah untuk menerapkan fungsi sentiment analysis pada data frame. df sentiment analysis titik value counts itu adalah untuk menampilkan jumlah keseluruhan sentiment analysis pada data. Kemudian didapatkan output positif 30.376, negatif 9.624 dengan name sentiment analysis data type N64. Pada fungsi ini didapatkan sebanyak 30.376 data yang bernilai positif dan 9.624 data yang bernilai negatif. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa data tersebut masuk ke dalam kategori polarity. CNS set style untuk memvisualisasi data dengan Seaborn untuk menampilkan perbandingan polaritas dan subjektivitas. CNS.setStyle untuk memvisualisasi data dengan Seaborn untuk menampilkan diagram sentiment analysis outcome. Baik, saya Nafila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modeling. Step pertama, kita melakukan untuk splitting guna untuk X dan Y pada training dan testing. Kemudian untuk X-train, X-test, Y-train, Y-test merupakan dari variabel X merupakan kolom dari teks, kemudian variabel Y sendiri merupakan kolom sentiment analysis. Kemudian fungsi untuk dari TF-ID Vectorize untuk mengonversi kumpulan dokumen mentah yang akan kita jadikan sebagai bahan utama menjadi matriks fitur TF-IDF. Kemudian menggunakan SMOTE-TOMEC untuk menggabungkan pengambilan sampel berlebih ataupun kurang menggunakan tautan SMOTE dan TOMEC. Model SVM sendiri menggunakan kernel linear random state bernilai 42 yang banyak digunakan dalam beberapa contoh resmi Scikit. Next, model SVM sendiri menggunakan PP-Line untuk menampung transformator dan prediktor pada step. Kemudian pada model SVM.fit, kita create untuk train model SVM-nya sendiri. Next, step selanjutnya adalah memprediksi label set trend dan test. Kemudian menampilkan report hasil training set dan testing set. Berikut adalah hasil dari classification report for support vector machine pada training set dan juga pada testing set. Kemudian, menampilkan confusion metric dari training set. Berikut adalah hasil dari confusion metric support vector machine dari training set.
Kemudian menampilkan hasil conversion metric dari testing set. Adanya aktual dan adanya predikat. Next step selanjutnya adalah menampilkan hasil metrik yang telah digambarkan pada conversion metric pada training set dan juga testing set pada sebelumnya. Untuk hasilnya sendiri, pada training set menghasilkan akurasi 0,98 sekian, kemudian percentage score 0,98 sekian, F1 score 0,8 sekian, dan recall score 0,98 sekian. Untuk hasil SVM dari testing set, rata-rata dari akurasi score, precision score, F1 score, dan recall mendapati nilai banyak 0,91 sekian. Kemudian, save model pada file, guna adanya file dapat dibuka atau dilanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk proses step deploy dan simulasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah model dilakukan training dengan hasil 90% testing akurasi, model kemudian dilakukan ekspor dengan format .pkl atau pickle yang kemudian akan dimanfaatkan untuk dideploy. Dalam proses ini, model akan diimplementasikan ke dalam sebuah GUI berbasis website yang dibuat dengan memanfaatkan framework Streamlit. Langkah pertama yang dilakukan adalah import library yang akan digunakan. Yang pertama Streamlit, Pickle, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, model yang telah diekspor tadi diimport kembali ke dalam file ini, didefinisikan ke dalam sebuah variabel. Setelahnya, didefinisikan beberapa fungsi untuk preprocessing awal data, seperti normalisasi, tokenisasi, stop word removal. Selanjutnya ada remove word less than 4 karakter untuk menghapus kata dengan jumlah huruf lebih kecil dari 4, dan juga lemmatization. Selanjutnya, sentence reconstruction untuk merekonstruksi data yang telah di-preprocessing. Selanjutnya, tidak kalah penting adalah fungsi sentiment prediction yang digunakan untuk memprediksi hasil dari data yang telah di-preprocessing untuk diklasifikasikan. Selanjutnya, setelah beberapa fungsi didefinisikan, dibuatlah interface-nya. Diberikan judul IMDb Movie Rating Sentiment Analysis. Selanjutnya diberikan sedikit keterangan, gambar, dan juga info. Selanjutnya kita buat sebuah text area untuk memasukkan sebuah teks yang akan kita klasifikasikan. Begitu juga kita buat sebuah button untuk yang bertujuan untuk mengklasifikasikan teks yang sudah kita masukkan. Jika teks yang kita masukkan kosong, maka akan error. Namun jika teks yang kita masukkan ke dalam teks area ada beberapa kata, maka akan diproses. Proses yang dilakukan yang pertama adalah normalisasi, tokenisasi, stop word removal, dan lain-lain hingga sentence reconstruction seperti yang setelah saya paparkan dalam tahap preprocessing itu sendiri. Hal ini bertujuan tentunya untuk meningkatkan akurasi dari teks yang akan diklasifikasikan. Setelah dilakukan preprocessing, maka hasil preprocessing akan ditampilkan. Selanjutnya dilakukan prediksi dengan memanggil fungsi sentiment prediction yang akan memberikan output positif dan negatif.
Selanjutnya akan kita lakukan simulasi dari GUI yang telah kita buat. Baik, saya akan meneruskan simulasi yang akan kita coba. Untuk yang pertama, kita coba buka website dari EMDB. Setelah itu, setelah berhasil masuk ke dalam websitenya, kita mencari film yang akan kita coba klasifikasi. Di sini saya akan menggunakan film Gatot Kaca, film terbaru tahun 2022. Lalu di sini kita langsung masuk aja ke IMDb rating. Setelah itu kita masuk ke user review untuk melihat review yang telah diberikan dari para user. Di sini kita akan mengambil beberapa contoh review yang akan kita klasifikasikan nantinya ke dalam website sederhana kita. Di sini saya akan coba menggunakan rating review yang 1, di mana jika rating review di sini 1, maka seharusnya hasil dari klasifikasi adalah negatif. Seperti itu. Di sini kita salinkan saja, kita tempel pada teks ini. Lalu kita coba predik, akan keluar raw teksnya. Setelah itu data yang di cleaning akan terlihat. Berikut adalah clean teksnya. Lalu setelah itu akan ada prediksi, di mana hasilnya adalah negatif. Seperti yang kita lihat di sini, ratingnya adalah 1 dari 10, berarti ratingnya adalah negatif. Lalu kita coba cari untuk rating yang positif. Di sini kita akan coba 8. 8 seharusnya di sini positif. Oke, untuk ini kita hapus dulu. Lalu kita tempelkan lagi reviewnya di sini. Kita coba untuk predik. Setelah keluar raw text, kita akan lihat dari clean text-nya. Setelah clean text berhasil, maka kita akan lihat prediksinya. Di mana prediksi di sini adalah positif, benar seperti yang ada di review ini, 8 dari per 10. Berikut adalah simulasi yang kita tampilkan. Setelah ini saya berikan lagi kepada Mbak Iva, kami persilakan. Baik, tersebut adalah hasil dari tugas akhir kelompok kami. Thanks for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu